Terus ada juga yang kayak, kamu bukan tipe-tipe wibu yang aneh gitu kan? Semester 5 berat sih, lebih berat dari semester lalu udah pasti. Matkulnya kan kita baru pindah kurikulum ya, jadi agak kaget sih jujur. Cuman so far masih bisa dijalani. Orang tua aku juga tipe yang kalau sampai nilai kamu semester ini turun, ngomelnya bisa semalaman. Oke. Yang pasti waktu kelas tuh sebisa mungkin all out ya. Kalau bisa dengerin, terus nanya, terus nyatet. Paling ya selain kuliah di SDGs, terus di ruang baca sih. Kalau di SDGs tuh biasanya ngurusin podcast. Terus baru-baru ini mau mulai input berita-berita buat di website gitu sih. Ella ini benar duta genre Kota Batam tahun 2021 benar. Ada di sosiologi itu, ada di FISIP banyak, cuman kebanyakan dari mereka justru lebih rapi lagi nutupin kalau mereka tuh cosplayer daripada aku. Jujur kalau ke teman kuliah enggak juga, cuman emang banyak dari mereka tahu kalau aku suka Jepangan gitu, tapi aku nggak sering sih ngasih tahu ngapain aja dan aku sukanya apa aja gitu, enggak. Macem-macem, ada yang wih keren ya, terus ada juga yang kayak, kamu bukan tipe-tipe wibu yang aneh gitu kan? Sebenarnya dari awal kenal tahu sih kalau dia cosplay, cuman untuk mulai kapannya tuh dia harus cerita dulu ya. Mestinya dia cerita secara pribadi sejak kapan dia cosplaynya. Setauku ya, sebagai temennya dia, Arum tuh ini sering kayak minjemin kostum gitu, terus dia sering ikut event-event cosplayer gitu. Tanggapannya baik sih, karena dia cosplay nggak cuman cosplay kan, kadang juga cosplay itu menghasilkan duit dan dia cerita sendiri gitu. Jadi menurutku ya baik-baik aja selama itu tuh menguntungkan dia. Biarkan dia menjalankan hobinya dia, atau juga itu nggak merugikan orang lain juga. Dan itu kan bisa menjadi hobinya, itu bisa menjadi suatu hal yang bernilai ekonomis bagi dia juga kan. Kayak misalnya menyewakan busananya tadi itu juga menurutku bermanfaat juga sih.
tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. Jadi hari ini tuh lagi ikut event Toys and Hobbies. Jadi eventnya itu soal apa ya? Nggak, maksudnya ini event di Mall Tunjungan. Jadi Toys and Hobbies. Jadi banyak nggak cuma cosplay aja, tapi juga ada kayak Hot Wheels, Gundam segala macam gitu. Terus hari ini tuh perform jadi ini karakternya namanya Angeline dari That Little Clown Girl. Nama pertunjukannya itu kayak apa ya, pertunjukan dari kreator lokal asli Surabaya yang dibikin ceritanya sendiri, terus akhirnya dibikin sebuah pertunjukan yang berdasarkan dari komik yang dibuat sama kreator kayak gitu. Mungkin karena aku dulu juga wibu-wibu yang suka ke event, terus lihat orang cosplay itu merasa ih keren banget, effort banget untuk mirip sama satu karakter kayak gitu kan. Tapi ya namanya anak masih sekolah, masih SMP waktu itu, keterbatasannya di uang, kayak gimana bisa afford kostum dengan uang yang benar-benar minim kayak gitu. Pertama kali cosplay karena diajakin sama apa ya, kayak temen cosplayer. Aku punya beberapa temen cosplayer, terus aku bilang aku juga pengen cosplay tapi aku nggak punya kostum. Terus mereka pinjemin lah kostumnya, dipinjemin, terus aku di make upin, dijagain lah pokoknya pertama kali itu. Terus mamaku juga ikut. Akhirnya waktu datang ke event, oh ternyata responnya bagus kok, meskipun aku ngerasa waktu itu cosplayku biasa aja atau bahkan mungkin kurang gitu dari ekspektasi. Jadi abis dipinjemin itu, karena responnya bagus, aku coba ngerental. Nah dulu tuh ngerentalnya juga susah sih cari rentalan itu. Kalau dulu tuh rental paling ya di bawah 100 ya untuk 3 hari pemakaian. Tapi kalau sekarang itu bisa sampai 300, bahkan ada yang sampai 500.000. Tapi ada harga ada kualitas. Kalau kostum dulu kan jelas-jelas yang apa ya, biasanya kostum-kostum dari penjahit yang apa ya, kadang kurang detail kayak gitu. Kalau sekarang udah bisa dari import Cina dan detail dan aksesoris segala macam itu udah bagus banget. Tapi kalau misalnya kita ngerental kostum itu kan nggak bisa ya kita styling ulang wignya atau kita kecilin bajunya. Kadang tuh kendalanya ya di situ. Misalnya kostum kegedean nih, tapi kita nggak boleh nge-adjust ukurannya lagi. Itu kadang bikin cosplaynya kurang perfect sih, dan aku nggak suka. Kalau aku sih muter uangnya banyak ya, bisa dari misalnya aku sewain kostum yang bisa aku bikin, terus mungkin kalau ikut lomba menang itu kan dapat uang juga. Terus mungkin kita bisa bikin konten tuh dari cosplay kita, misalnya ada yang namanya FS atau foto pack. Jadi kayak kita jualan foto cosplay kita gitu. Paling kalau pulang event yang sampai malam banget itu pasti capek. Jadi sebisa mungkin aku ngehindarin gitu sih event hari Minggu di luar kota. Kenapa sih capek? Kalau cosplayer buat aku
buat aku sendiri ya udah jadi bagian hidup sih. Kalau misalnya Arum nggak cosplay kayaknya belum Arum seutuhnya gitu. Tapi kalau misalnya cosplayer secara general ya orang-orang yang mau effort, meskipun effortnya cuma sekedar ngerental ya, atau kayak belajar makeup karakternya doang. Tapi menurut aku cosplayer tuh keren karena kamu mau spend banyak waktu dan usaha untuk ngewujudin apa yang kamu mau.